Siapa yang mati? Yesus. Lah memang Yesus namanya Yesus, tapi dia manusia, hakikatnya manusia, makanya dia demikian. Tuhan tidak bisa seperti itu, kecuali agama pagan yang konsepnya penganut ajaran dewa-dewa. Dewanya menjadi binatang boleh, dewanya menjadi manusia boleh, dewa menjadi dewa perempuan boleh, binatang boleh. Itu di dalam ajaran paganisme. Tapi ajarannya Yesus jelas. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, kamu pergi atas kehendakmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang dari atas, keluar dari bawah. Nah, inilah dia nih. Tapi ini maksudnya tadi ada cakep lagi baru ini istilah ini. Wahyu khusus, wahyu umum. Maksudnya apa nih? Itulah tadi. Wahyu khusus itu maksudnya ucapan-ucapan Yesus. Wahyu umum konsep pemikiran sendiri. Nah, kembali kepada tema kita. Yesus, ketika Tuhan menambahkan sesuatu pada dirinya, ya, itu berarti sebelum menambahkan dia punya kekurangan. Karena masih butuh penambahan. Ibaratkan daging, harus ada daging menumpang, tumor jadinya nanti. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Theos, adalah Logos, dan Anda mengatakan Tuhan Anda itu satu, yang adalah roh. Ingat, roh tadi sudah berubah menjadi daging. Sekarang ketika Tuhan Anda yang adalah roh menjadi daging, pertanyaan saya, siapa yang meniupkan roh ini, daging ini, roh, supaya dia hidup? Silakan. Oke, baik. Ya, lagi bahwa apa yang dinyatakan oleh Bang Zuma adalah sebagai pemaksaan narasi, tapi jelasnya bahwa pemahaman Kristen Ortodoks, artinya pemahaman Kristen Ortodoks itu yang sudah dipahami dari mereka-mereka yang menyaksikan Yesus. Kemudian pemahaman itu turun-turun yang melalui saksi-saksi mata sampai ke hari ini adalah memahami Yesus yang sedemikian. Kalaupun Bang Zuma menolak itu, saya kira itu adalah pemahaman yang dibawa dari tahun 2024. Nah, kembali lagi, apa yang disebut dengan wahyu umum, apa yang disebut wahyu khusus. Saya kasih contoh. Saya kira ketika kita mau mengenal bagaimana hakikat Allah itu, sebut saja kita untuk berhadapan dengan kelompok ateis. Bagaimana kita bisa membuktikan Allah itu ada? Ketika mereka tidak percaya ke kitab suci atau Allah manapun, kita hanya bisa membicarakannya dari wahyu umum. Contoh, wahyu umum itu adalah bagaimana matahari ada, bagaimana bumi itu ada. Itu namanya wahyu umum. Dan di dalam Roma pasal yang pertama itu pernah bahwa ketika melihat semesta ini, melihat keteraturan semesta ini, orang tahu bahwa ada yang mengatur, ada yang menatanya. Itu yang disebut wahyu umum. Itu tidak perlu harus menjadi Kristen dalam pemahaman kami untuk mengenal itu, mengerti itu. Umum pun tahu. Nah, tetapi yang disebut dengan wahyu khusus itu adalah pemahaman bagaimana kita bisa mengenal Allah yang bisa menuntun kita sampai kepada kebenaran, sampai kepada titik penyelamatan itu. Tidak lain dan bukan tidak adalah melalui Yesus Kristus dan melalui Alkitab. Itu yang disebut wahyu khusus. Jadi orang bisa sadar Allah itu ada tanpa Alkitab, tanpa menjadi orang Kristen. Tetapi untuk bisa sampai kepada titik penyelamatan, titik kesadaran akan dosa, dan kemudian masuk ke dalam aspek mendapatkan kehidupan kekal, ia harus mengenal Alkitab, harus tahu Alkitab, dan sampai pada titik mengenal Yesus. Saya kira itu untuk wahyu umum, wahyu khusus. Walaupun itu berupa pemahaman yang baru, ya silakan saja. Nah, kemudian bagaimana tadi pertanyaan Bang Zuma, ya, kok bisa ada di dalam rahim Maria, kok ada benih di sana? Ya, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal
3 ayat 15 itu, bahwa penebusan, penyelamatan itu adalah inisiatif Allah itu sendiri. Dia yang menyatakannya, bukan manusia dan bukan iblis, tetapi Allah yang berinisiatif bahwa akan ada penebusan. Dan ternyata penebusan itu adalah melalui benih, ya, benih dari seorang perempuan. Maka adalah sebuah keunikan yang tidak pernah ada di muka bumi ini, bahwa ada seorang manusia yang bukan karena dari sang laki-laki atau bukan karena hubungan biologis. Di dalam Matius pasal yang pertama 18 itu jelas yang membangun keinsanian yang ada di dalam rahim Maria itu adalah dari satu unsur, itulah Roh Kudus. Dan di dalam Lukas pasal yang pertama pun adalah menjadi sebuah pertanyaan logis dari seorang manusia yang diwakili oleh Maria. Dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku belum pernah dijamah oleh seorang laki-laki. Artinya tidak pernah disentuh, apalagi sampai berhubungan badan. Tapi kok ada satu yang disebut di dalam rahimnya, bahwa ada di sana Yesus, ya, atau embrio, saya sebutlah janin Yesus itu, bahwa ia mengandung, ya, Yesus itu. Maria sudah mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi, dan malaikat menyampaikan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ada satu yang terjadi di dalam diri Yesus sebagai hal yang unik, bukan dari pertemuan antara sperma dan sel telur, tetapi murni itu adalah dari Roh Kudus. Nah, itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal, itulah Yesus itu. Kenapa harus menjadi demikian? Kenapa tidak mendadak jadi Hercules, jadi perkasa, jadi mungkin yang bisa dikatakan seperti tokoh-tokoh legenda mitos mitologi Yunani? Bisa saja. Tetapi kenapa tidak mengambil jalan itu? Sebab Yesus mau menyatakan bahwa dia harus sama, ya, bahwa Allah, ya, Allah pribadi kedua dari Tritunggal itu untuk menjadi penyelamat, dia harus sama dengan yang diselamatkan. Kenapa? Sebab konsekuensi dosa yang dialami oleh manusia adalah bahwa manusia harus mati, maka hukuman itu harus jatuh kepada manusia. Nah, itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-9 dan 10 itu tidak bisa seorang manusia pun untuk menyelamatkan dirinya, sebab terlalu besar, terlalu berat konsekuensi dan tuntutan dari dosa itu. Maka yang harus hadir adalah Allah sendiri, dan harus mengambil rupa manusia yang akan ditebus itu. Dia menjadi manusia, dan untuk menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sama dengan kita, mengalami segala sesuatu kecuali dalam hal dosa itu, maka dia harus lahir mulai dari embrio, embrio, janin, kemudian sampai ke bayi, lahir bayi, kemudian sampai besar dan mati. Jadi itu adalah proses alamiah yang harus dialami Yesus sebagai pribadi kedua dari Tritunggal. Dan saya pikir tidak ada hal yang terlalu sulit untuk melakukan hal itu, sebab di dalam Perjanjian Lama pun pernah ada yang kami sebut sebagai, ya, teofani, ya, teofani atau Allah yang mengambil rupa manusia yang pernah beberapa kali di dalam kasus-kasus dalam Perjanjian Lama. Itu bisa saja, tetapi itu tidak untuk penebusan. Itu hanyalah sebagai untuk menyatakan diri, menjumpai ke objeknya. Tapi kali ini Allah dalam rupa Yesus itu harus menjadi manusia untuk bisa menyentuh konsekuensi dosa, penebusan yang sempurna. Oke, makasih. Baik Pak Wahyu, ya. Pak Wahyu, sorry Pak Prat, ya. Silakan Bang Suma, lanjut. Iya, tolong jelaskan ke saya, tapi jangan terlalu panjang. Di mana kehendak Bapak agar Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia? Sekali lagi saya katakan, di mana kehendak Bapa, di mana kehendak Allah agar manusia datang untuk menebus dosa-dosa orang Romawi? Contoh, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus kemudian dibunuh, ada seorang Roma memperkosa saudara kandungnya sendiri yang lagi hamil, lalu kemudian ditusuknya lah rahim saudaranya tersebut, tembus ke anaknya di dalam, mate. Tidak puas dengan itu, ditebaslah lagi kakak saudara perempuannya ini karena teriak-teriak.
Datanglah ibunya dari belakang melerai, jangan kau bunuh, itu adalah kakakmu sendiri. Ditebas pula ibu kandungnya, mate juga. Datang lagi bapaknya, bapaknya juga minta supaya jangan, ditebas juga, lihat mate juga. Begitu Yesus datang, dosanya orang tersebut membunuh ponakannya, kakaknya, kedua orang tuanya, itu ditebus oleh Yesus. Saya minta dalilnya, Bang. Di mana Tuhan mengatakan bahwa ini Yesus diutus untuk menebus dosa-dosa seperti ini, dosa manusia seperti ini, ditebus dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas salib. Silakan. Oke, saya pikir adalah ayat yang begitu terang dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu di dalam karakter dasarnya, meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah begitu membenci dan harus menghukum. Yang saya minta yang jadi tumbal, Bang, ini mohon maaf, yang saya minta, ini kan percaya. Ini kan bagi setiap orang yang percaya, bukan bagi setiap orang yang menyalip. Yang saya minta, di mana dalilnya bahwa dosa-dosa seperti ini Tuhan hapuskan melalui pembunuhan terhadap Yesus yang dikasihi. Silakan. Oke, baik. Tapi jelas saya akan Yohanes 3:16 lalu akan saya bergeser ke ayat yang lain. Yohanes 3:16 kembali saya katakan, coba diperhatikan kata-kata yang ada di situ yang dimulai dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Jadi kasih itu sebagai dasar, lalu oleh karena kasih itu maka kata sehingga mempertegas tindakan yang berikutnya akibat dari kasih itu, lalu mengaruniakan anaknya. Jadi saya pikir itu adalah bagian dari apa yang ditanyakan Bang Zuma. Nah, lanjut di dalam Yesaya pasal 53 pun sangat jelas bagaimana derita seorang hamba itu, bahwa memang akan ada seorang hamba yang akan menderita dan yang akan akhirnya mengalami aniaya dan segala macam, dan kemudian ia akan terbunuh. Tetapi semuanya itu adalah karena penebusan, demi penebusan. Tulah itu ditimpakan, tulah itu dari Allah, sebuah konsekuensi dari sebuah kejahatan atau salah manusia, lalu tulah itu akan ditimpakan kepada sang hamba itu, ya, dan hamba itu akan menderita. Jadi apa yang dialami oleh sang hamba itu adalah sebagai konsekuensi dari dosa, dari penghukuman akan dosa itu. Oke. Saya 53. Oke, baik. Jadi Tuhan sudah merencanakan pembunuhan si ibu, si ayah, si saudara, karena sudah merancang adanya penebusan dari Yesaya yang kitab sudah jauh. Begitu maksudnya. Jadi Tuhan sudah merancang ini sehingga orang-orang termasuk yang membunuh ibunya, membunuh anaknya sendiri dan seterusnya, itu sudah dirancang semuanya sampai harus ngais-ngais ke Yesaya 53 itu. Padahal kalau saudara ini melepaskan cangkang Roma, itu tidak akan pernah Anda bisa ucapkan. Anda malu mengatakan itu, malu. Kita lihat Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya. Bagaimana poin percayanya? Di dalam Matius 17 nomor 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti Yesus yang harus didengarkan, bukan Anda. Yesus di dalam Matius 19 ketika ditanya, "Guru, bagaimana caranya saya bisa masuk surga?" Yesus mengatakan, "Jangan kau membunuh." Lah tadi seorang anak membunuh saudaranya, membunuh kedua orang tuanya, bahkan membunuh janin,
Ini apa polanya yang bisa menyelamatkan dia? Tiba-tiba, oh Yesus harus mati di atas tiang salib. Percaya dia. Apa hubungannya? Bahkan kalau kita lihat Matius 17 nomor 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, anak yang dikasihi, hamba yang dikasihi, menurut perjanjian lama, ini diapain? Dibunuh. Anak yang dikasihi ini harus dibunuh gitu. Anaknya yang dikasihi harus dibunuh. Mana dalilnya? Inilah anakku yang kukasihi, aku bunuh demi dosa-dosa kalian. Mana? Yang kita cari itu. Kenapa? Karena satu, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah sekarang anak tadi membunuh, orang tuanya orang benar tapi dibunuh. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, dibunuh juga. Jadi konsep pembenarannya mana? Dosa waris itu mana? Bahwa dosa-dosa orang Kristen, orang Roma ini ditebus dengan membunuh orang di atas tiang salib, itu konsepnya dari mana? Ini yang kita minta. Anda masuk ke Yesaya 53. Di situ tidak ada orang Roma di situ, Bang. Yesaya 53 itu bercerita tentang orang Yahudi, Israel, penderitaan mereka ketika mereka di masa pembuangan. Kita di situ bukan orang Kristen, kita di situ Bani Yakob. Jangan diambil-ambil datanya orang. Yang kita minta sekarang ini yang tegas, bahwa Tuhannya Kristen datang ke dunia menjadi bayi untuk menebus dosa orang Kristen. Apa pola yang orang Kristen bisa jadikan sebagai acuan? Mana dalilnya? Kenapa? Karena di ajaran Yesus, Imamat 1 nomor 2 sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka ingin mempersembahkan korban tebusan kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak dari domba, kambing, sapi, lembu. Mana manusia? Sedangkan yang mempersembahkan manusia itu hanya dewa Molok. Nah sekarang tolong, sekali lagi saya pertanyakan, sekali lagi, tolong tunjukkan di mana kehendak Bapa membunuh orang yang suci demi untuk menghapuskan dosa-dosa laknatullah yang membunuh ibu dan bapaknya tadi. Silakan. Sekali lagi saya mengulang bahwa apa yang ada di dalam diri Yesus, baik dari kelahirannya, kemudian bagaimana dia di dalam proses kehidupan, ucapan dan karyanya sampai kematian kebangkitannya, Yesus berani mengklaim bahwa dirinya adalah menggenapkan apa yang ada di dalam perjanjian lama, apa yang dinubuatkan. Artinya begini, sekali lagi, mungkin saya pesankan, jangan menganggap bahwa Kristen masuk ke dalam kitab perjanjian lama adalah sebagai mencuri kitab, memaksakan. Tidak. Baik pengajaran Yesus sendiri maupun para rasul dan semua penulis-penulis perjanjian baru maksud saya, bahwa mereka selalu melihat bahwa apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama, mereka kutip. Mereka lihat itu sebagai sebuah nubuat dan kemudian penggenapannya ada dalam diri Yesus. Artinya benar, poin saya bahwa perjanjian baru termasuk gereja adalah sebagai yang termasuk memiliki, mewarisi dan memegang kitab perjanjian lama. Sehingga ketika sebut tadi Yesaya pasal 53 itu orang Yahudi, yes, itu disampaikan oleh jauh yang disebutkan. Mohon diperhatikan, ketika memahami Alkitab harus diperhatikan kitab itu ditulis kepada siapa, untuk siapa. Nah, mungkin itu hal yang baru lagi ketika memahami kata kepada dan untuk. Nah, bagi kami sekali lagi saya jelaskan soal kitab suci. Kitab suci itu ditulis di zaman mereka oleh mereka untuk kepentingan mereka. Sekali lagi kepada mereka. Tetapi kitab suci itu karena memang dirancang atau diilhami oleh Allah atau Roh Kudus, itu juga untuk Kristen. Jadi Yesaya pasal 53 itu adalah kepada orang Yahudi, tetapi pada akhirnya itu adalah untuk gereja, untuk orang-orang percaya. Dan itulah yang digenapi oleh Yesus. Saya kira bukanlah sebuah pemaksaan sekali lagi
bahwa apabila Yesus itu atau Yesus itu mati menderita padahal bukan karena dosanya, sampai di pengadilan pun dia tidak terbukti dia bersalah, dia berdosa, kecuali tuduhan yang karena dosa, bukan karena dosanya dia, karena penyakit kita. Yesaya sebutkan sebagai konsep dasar penebatan di dalam perjanjian lama. Saya kira itu. Iya. Mungkin ada yang terlewat, boleh diingatkan saya. Jadi tidak ada yang terlewat tapi tidak ada yang terjawab. Jadi gini, sekali lagi saya katakan, sebelum Anda membaca Yesaya 53, Anda harus baca dari 52 biar nggak malu-maluin, Bang. Ini bercerita tentang Yerusalem, cerita keadaan Bani Israel. Kalau Anda ingin belajar tentang Kristen, tentang Yesus, tentang penggenapan, baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 biar tidak ditertawakan Yahudi. Jadi kalau Anda ingin menubuat tentang kematian Yesus, lihat di dalam Yohanes 11. Di Yohanes 11 terang sekali dikatakan bahwasanya mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Sebelum membunuh Yesus, mereka bikin nubuat dulu. Siapa mereka ini? Orang Taurat, orang ahli Taurat. Siapa ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini adalah orang yang kemudian pemilik daripada siapa? Pemilik siapa? Pemilik Yesaya 53. Kalau pemilik Yesaya 53 bikin nubuatan baru, lalu bagaimana mungkin kemudian Anda menjadikan Yesaya 53 ini sebagai dasar? Saya bacakan ya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Imam besar ini bukan pendeta, bukan ece-ece, bukan kaleng-kaleng. Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Ini satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk orang Kristen, bangsa Yahudi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar, bukan pendeta, bukan ece-ece ini, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Oke? Yesus untuk mati untuk bangsa itu. Tunggu, sabar. Apa tujuan Yesus mati? Dikatakan, apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Supaya tempat suci kita dan bangsa kita tidak dirampas oleh Roma, maka lebih baik kita matikan satu orang Yesus. Jadi Yesus dimatikan, dibunuh itu untuk supaya tempat suci Yahudi dan bangsa Yahudi tidak dirampas oleh Romawi. Tak ada hubungannya dengan Kristen, Pak. Ayo lanjut. Ingat tadi ya, Anda belum bisa menunjukkan bagaimana kemudian Tuhan memberikan legitimasi pembunuhan terhadap orang suci demi menghapus dosa-dosa orang Roma Yunani penyembah dewa. Silakan. Oke, baik. Ya, Bang Zuma, terima atau tidak soal Yesaya pasal 53 adalah juga sebagai penggenapan atau sebagai nubuat terhadap diri Yesus. Sebab klaim Yesus sampai pada akhirnya di Lukas pasal 24 itu bahwa ada yang disebut Mesias yang menderita, dan itu sudah dinyatakan oleh para nabi. Yesus sendiri yang mengklaim itu, maka jelas itu adalah bagi diri Yesus. Entahkah dalam konsep itu misalnya kita mau katakan belum ada Kristen, tidak apa-apa, tapi jelas Yesus mengklaim bahwa penggenapan dari Yesaya 53 adalah bagi dirinya. Oke, itu dulu. Kemudian saya lupa pertanyaan apa lagi. Kemudian soal apa ya? Saya lupa. Mungkin Bang Zuma ada apa lagi? Saya harus jawab. Itu ini Bang, tentang
firman Tuhan yang terkait dengan ini, dosa orang-orang itu ditebus dengan membunuh orang yang suci, itu di mana dalilnya? Membunuh manusia untuk menghapus dosa itu di mana? Ya, jadi begini, lagi apa yang dikatakan di dalam konsekuensi dosa mungkin ini berbeda atau sama dengan agama lain, saya tidak tahu. Tetapi saya katakan dulu yang di Kristen, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusianya yang harus mati. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16, 17 itu sudah jelas, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan itu, sebab sekali-kali kamu makan pasti kamu akan mati. Nah, pasti kamu akan mati. Jadi kematian itu jelas, setelah mereka lakukan itu mereka mati. Dalam kematian yang pertama adalah kematian rohani, kematian kedua adalah kematian jasmani, ya. Dan akhirnya itu adalah sebagai sebuah konsekuensi dosa, ya. Yesus, baik perjanjian lama pun, dan Yesus pernah ulang itu kembali di dalam kitab Yohanes, bahwa kamu akan mati, kamu akan binasa karena dosamu. Itu ada. Ya, jadi artinya konsekuensi dosa itu ada di dalam perjanjian lama maupun di dalam ajaran Yesus sendiri, lebih-lebih nanti diterangkan di dalam ayat-ayat Paulus atau ayat PB lainnya. Nah, jadi kematian sebagai konsekuensi dosa adalah sesuatu yang pasti, dan ternyata Allah begitu mengasihi manusia, maka yang harus menjadi penebus harus sama dengan yang ditebusnya. Bisa saja Allah menggantikan dengan cara yang lain, tetapi kan tidak memadai. Kata yang dipakai di dalam Mazmur pasal 49 itu tidak ada yang memadai, terlalu tinggi tuntutannya. Maka yang harus ada adalah manusia yang sempurna. Sebab di satu sisi kematian itu adalah sebagai konsekuensi dosa, tetapi di sisi yang lain itu harus menjadi penebus, mengganti. Ya, jadi yang ditebus itu adalah orang berdosa, dan tebusannya haruslah orang suci. Dalilnya mana, Pak? Dalil mana, Pak? Loh, tadi Anda bernarasi panjang lebar, ini Abang pikir kami anak SD, anak TK gitu. Kami minta dalil, kami senyum-senyum, Abang cerita ke sana kemari, kami senyum. Yang kami tunggu dalil. Ingat, kan tadi sabar, tunggu. Sudah 2000 tahun tentang penyaliban itu terjadi. Tak ada satupun orang Yahudi yang menjual ajaran itu kemana-mana. Yang mengajarkan tentang nebus dosa pakai darah manusia itu hanya orang Barat yang datang ke Nusantara. Sadari itu, Belanda, Portugis, Jerman yang datang ke Indonesia ngajarin itu terimanya dari Roma. Yang kita minta ini dalil. Kalau orang Yahudi nggak mungkin. Sekarang dalil yang kita butuh, bahwa pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa manusia dengan mempersembahkan darah manusia di atas tiang salib sebagai korban. Dalilnya yang kita butuh. Silakan. Oke, baik. Saya kira begini, sampai kapanpun selama orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka tidak akan pernah percaya dan menerima itu. Tetapi begini, bahwa kekristenan dan termasuk saya pakai ya, termasuk kita, saya kira kita punya kesamaan, Bang Zuma. Kristen dan Muslim punya kesamaan. Siapa Yesus itu? Bahwa dia adalah Mesias. Ya, bahwa dia adalah Mesias. Entah nanti bagaimana karya kemesiasan Yesus dan efek dari situ kita berbeda. Tetapi soal kemesiasan Yesus begini, bisa menerima itu dan kenapa menerima yang menerima? Bapak, kami butuh dalil. Ya, enggak. Pak, dalil. Tapi soal Yesus. Dalil, Pak. Pak. Kami butuh dalil, Pak. Yang mana? Di dalam. Loh, kan dalilnya gini loh, Pak. Contoh, tak kasih dalil. Imamat 1 nomor 2. Tunggu, saya kasih dalil. Berbicaralah kepada orang Israel
katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, haruslah persembahannya itu yang kamu persembahkan dari ternak hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Nah, kami minta mana dalilnya? Katakanlah kepada orang Roma Yunani, apabila ingin mereka itu dosa-dosanya dihapuskan, katakan kepada mereka untuk mempersembahkan anak manusia yang suci di atas tiang salib. Itu yang kita butuh dalilnya, Pak. Silakan. Silakan. Oke, baik. Ya. Ya, jelas. Saya mulai dari akarnya di dalam di dalam Kejadian pasal 3:15 bahwa benih perempuan itu dari sana nanti penebusan itu. Ya. Kemudian konsep upaya manusia untuk menutupi aurat rasa malu mereka melalui daun-daun akhirnya tidak memadai. Nah, lalu ternyata Kejadian pasal 3 ayat 19-an itu ya, bahwa ternyata itu harus melalui korban, ada kulit binatang ya. Nah, kemudian ini terus mengerucut kepada sistem korban yang akhirnya dilembagakan oleh Musa, baik itu di dalam kitab Keluaran, baik itu di dalam kitab Imamat. Jelas bahwa di sana ada korban. Salah satu yang sangat penting adalah konsep anak domba Paskah. Itu anak domba Paskah sebagai yang mentipologikan sang penebus di depan, bahwa itu harus dikorbankan dan darahnya itu harus dihapuskan ya, ditabruk dihapus kayak dicat ya, harus disulakan di sana di atas tiang pintu sehingga malaikat maut itu lewat. Dan ternyata itulah Paskah yang harus dirayakan oleh Israel. Dan ternyata anak domba Paskah itu disebutkan bagi Yesus baik di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29-an itu, bahwa ternyata Yesuslah sang anak domba Allah itu. Jadi apa yang dilakoni oleh Yesus sebagai yang menjadi mati korban penebusan itu bukanlah berjalan tanpa nubuat atau sebagai sebuah pengungkapan bukti. Sorry Pak, sekali lagi sorry. Bapak menghabiskan waktu kami. Yang kami minta itu dalil. Loh, kan saya kasih ayat, Bang. Lah, mana dalilnya Tuhan memerintahkan orang Roma mempersembahkan kemudian manusia untuk nebus dosa? Selayaknya Tuhan mempersembahkan kemudian perintah kepada Israel. Berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Nah, sementara orang Roma persembahannya adalah manusia. Mana dalilnya? Pembenaran untuk menjadi legitimasi korbannya manusia. Dalilnya mana? Kita butuh dalil. Supaya konsep penebus dosa dengan membunuh manusia itu ada dasarnya. Kenapa? Di Imamat 18:21, janganlah kau persembahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Akulah Tuhan. Imamat 20:3, aku sendiri Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Itu. Nah, sekarang mana dalilnya? Jangan cuman oke, Bang, jangan cuman baik. Kami minta dalil bahwa Tuhannya Bani Israel meminta persembahan darah manusia di atas tiang salib untuk nebus dosanya orang Roma Yunani. Kami butuh dalil. Silakan. Oke, mungkin Bang Zuma tidak susah menangkap yang saya sampaikan ya. Karena tidak ada dalil. Yang saya minta dalil. Saya tidak dalil mana? Apa yang Anda maksud dalil? Oke, Bang, saya ulang lagi. Firman Tuhannya, kalau Anda nggak ngerti dalil, firman Tuhan, acuan perintahnya untuk membunuh Yesus itu mana? Oke Bang, udah. Saya ulang saja, bukan sesuatu yang baru. Saya sudah sampaikan di Kejadian 3 ayat 5. Tak ada hubungannya. Tadi kupikir ada hubungan. Tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Jadi gini, apa hubungannya itu? Silakan. Oke, sebentar, ini waktu saya ya.
supaya kita jangan kembali ke hal-hal yang dulu kadang-kadang jadi rame. Nah begini Bang. Enggak, Ya. kita enggak mau diperbodoh di sini, Bang. Kita minta dalil loh. Bukan. Kejadian 3:15. Kejadian di 3:15 situ tidak ada saya- hubungannya. Dengan Tidak ada hubungannya. ya, aku akan mengadakan Permusuhan engkau antara engkau di sini siapa? Engkau di sini siapa, Bang? Engkau di sini siapa? dan perempuan Perempuan ini siapa? Perempuan ini siapa? Hawa. Hawa. Terus apa hubungannya dengan mati di atas tiang salib Yesus? Oke, Bang. Hah? Oke, saya pikir ini sudah menjadi balik-balik ini akan jadi ribut. Jadi lebih baik. Apa hubungannya Abang dengan bicara. Maria, Iya. anak Yesus? Abang bicara dan setelah itu saya. Silakan aja. Enggak, saya hanya minta apa hubungannya Anda mengais-ngais kitabnya orang Yahudi dengan ajaran pagan? Manusia Oke, dipersembahkan kepada dewa Molok. Apa hubungannya? Kalau saya yang bicara, berarti Abang diam ya supaya santun lagi supaya Ya, enak kayak tadi. coba bukan santun yang kita butuhkan di sini, tapi isi ilmu yang kita butuh. Ilmu yang kita butuh. Kita butuh dalil. Semoga kembali nih. Aku akan Ya, oke. mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Terus apa hubungannya? Kalau Anda mengatakan lanjut itu aja. tidak ada hubungannya, Lanjut Bang. aja. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, silakan. Oke, ini waktu saya. Tidak usah dipotong ya, supaya enak. Jadi begini ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, langsung. Kenapa Allah lagi sebagai- manusia jatuh ke dalam dosa? Siapa lagi manusia yang Anda tuduh ini masuk ke dalam dosa? Siapa lagi yang Anda tuduh? Oke. Kan cuman Adam. Oke. Iya, Adam dan Hawa kan ada di sana, Bang. Iya, tapi kenapa manusia yang Anda sebut Loh, Adam itu manusia atau bukan? manusia, tapi bukan semua manusia. Oh, saya tidak bilang semua manusia, tapi semua Lah, manusia. jangan Anda mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Kenapa? Nah, Karena Adam dosanya diampuni. Baca Kejadian 5 nomor 2. Adam dan Oke, keturunannya diberkati. Jadi jangan asal-asal ngomong. Nanti larinya Udah, Yesus, Bang. Adam itu dosa. Akhirnya keturunannya Oke, dosa. Akhirnya dibutuhkan korban dari iblisnya untuk mati di atas tiang salib. Gitu loh, Bang. Oke, Ya. Bang. Gini aja, saya kira diskusi kita ini sudah tidak akan ada dapat. Karena tidak ada dalil. Karena sudah saling potong. Enggak. Bukan, tidak Anda ada bilang dalil. tidak ada Kita dalil. butuh dalil. Mana dalilnya? Anda potong-potong. Saya butuh Bukan tidak dalil. ada dalil, tapi Anda tidak Kalau mau menangkap. Anda tidak ada Tidak mau dalil, menangkap. untuk apa jualan obat di sini? Saya sudah bilang ya saya 53. Yesaya 53 itu bukan untuk, tidak ada hubungannya dengan itu. Yesaya 53 baca dari 52. Di situ hanya bercerita tentang penderitaan Bani Israel pada saat masa pembuangan. Apa hubungannya? Dibantah oleh Yohanes 1. Yesus itu, abang. Yesus itu dibunuh karena orang Yahudi takut bangsanya dan tempat sucinya diambil oleh orang Roma. Dalilnya ada. Nah, saya minta mana dalilnya Yesus dibunuh untuk nebus dosa-dosa, mana? Saya mau tantang Mana? Anda di sini. Di mana Yesus dibunuh karena takut bait sucinya dirobohkan? Di mana ayat? Ini saya bacakan ya. Yohanes Ya, 11. dengarkan. Bukan, itu bukan, Bang. Bukan. Jangan sekali lagi mau ambil Yohanes 11. Anda Kenapa? tidak tahu ayat. Sekali lagi saya akan Anda dialog takut? begini. Anda Coba. takut? Bukan. Anda takut? Saya bilang ke Abang tidak mengerti membaca teks kitab suci, tidak mengerti konteks, tidak mengerti. Oh, kalau yang disebut Anda ngerti gitu. Genre sejarah. Anda ngerti? Kalau Anda genre ngerti, sejarah? kalau Anda ngerti, Anda saya mau bilang. kalau Anda ngerti, yang disebut sekarang dengan saya genre tanya, ngerti. apa hubungannya Saya Kristen ngerti, dengan genre kitab sejarah. Yesaya? Kutanya dulu, apa hubungannya Yesaya dengan kitab Oke. dengan orang Kristen? Apa hubungannya? Oke, Anda diam bersejelaskan. Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus itu Berarti dia bukan orang mendirikan- Kristen. Jangan ngadi-ngadi ente. Jangan jualan obat. Berarti Anda Yesus bodoh. itu orang Yahudi. Anda bodoh. Yesus itu Oke, Anda Bani bodoh. Israel. Sekali lagi. Sementara Anda Bani pagan. Jangan samakan. Bang, Apa? sorry ya saya pakai kata yang agak keras ini. Ya nggak Anda apa-apa. bodoh. Emang gue takut sama lo. Hah? Bukan, kata Kristen. Saya Anda. katakan Kristen kepada itu- saudara, jangan ajaran Yesus Anda klaim. Yesus itu orang Yahudi, bukan Kristen.
Saya minta dalil loh, sampai Anda emosi. Saya minta dalil sampai Anda emosi. Saya hanya mengatakan Yesus dibunuh, disepakati dibunuh karena orang Yahudi takut tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Dalilnya ada. Tidak mengerti membaca kitab suci. Saya atau Anda yang tidak mengerti? Saya atau Anda? Tidak mengerti. Anda yang tidak mengerti karena Anda agama pagan. Anda maunya Yesus itu mati. Saya nggak mau Yesus mati. Saya nggak mau Yesus mati. Anda maunya Yesus mati. Berarti Anda adalah tangan kanannya iblis. Nah, sekarang saya tanya. Oke, udah kita tinggalkan itu. Saya tanya dulu sama Anda. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Jawab. Agar Yesus dibunuh, agar Yesus disalib, atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Jawab. Apa tujuan iblis? Anda tak mengerti. Hei, jangan Anda mengatakan saya tidak mengerti. Hei, saya tanya. Apa Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. 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 Anda ngerti kitab suci, membaca Injil-Injil ngerti? Jawab, jangan pernah Anda katakan kitab Anda suci. Bilang aja kitab. Di dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Ya, tujuannya di situ supaya Yesus disalib. Memang dia. Nah, oke. Apakah Anda juga ingin Yesus itu disalib? Kalau kita manusia berdosa pasti ingin. Nah, bagus. Berarti Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Ya atau tidak? Kalau kita di luar Kristus, semua kita sama. Saya tanya, nggak usah kamu jualan obat, ilmu nihil tapi mulut besar. Saya tanya samamu sekarang. Kamu dengan iblis sama-sama. Dengar bang, dengar. Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul atau betul? Betul. Betul gurunya. Mulut lebar sampai kuping. Paling pandai mengarang cerita kemana-mana, giliran ditanya diam. Bapak tua, jawab Bapak tua. Iblis merasuki Yudas agar menyalibkan Yesus. Anda juga mau agar Yesus disalibkan. Anda dan iblis sama-sama. Iya. Anda dan iblis sama-sama menginginkan penyaliban. Dan Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul atau betul? Kalau di luar Kristus iya. Kenapa di luar Kristus? Kau jangan pakai jurus Paulusmu. Yang saya tanya kamu, Bang. Kamu yang saya tanya. Saya bertanya samamu. Jawab dengan jujur. Saudara dan iblis sama-sama menginginkan terjadinya penyaliban terhadap Yesus. Betul atau betul? Jawab. Enggak atau enggak? Ayo. Enggak. Bukan si manusia yang satu ini kutanya. Anda mengatakan tadi iblis merasuki Yudas karena ingin penyaliban. Sekarang Anda juga ingin penyaliban, bukan? Nah, sekarang apa bedanya Anda dengan iblis? Sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Apa bedanya? Itu satu. Tunggu, itu satu. Yang kedua, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar Yesus disalibkan? Kalau Anda dan iblis kan mau. Nah, sekarang kita tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar Yesus disalibkan? Udah. Mau atau tidak mau? Oke, mau. Mana dalilnya? Oke, Galatia 3 ayat 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Oke, kita baca.
Oke, baca saja. Iya, oke. Yesus takluk kan di situ? Ya, Oke, takluk kepada siapa? baca aja dulu. Kepada Taurat. Baca. Oke. Baca dulu, baca Oke. semua lengkap. Tetapi segenap waktunya maka Allah akan mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mana hukum Tauratnya yang memerintahkan membunuh kepada orang yang benar? Tunjukkan. Sudah. Mana? Saya jawab dulu ya, supaya Anda jangan seenaknya lompat. Mana? Takluk kepada hukum Taurat mana? Di sini Tuhan mau menginginkan. Justru kalau Anda berbicara mengenai hukum Taurat, baca Keluaran 23. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang tidak berdosa. Bang Zul Mana? udah kemana-mana. Biar saya jawab dulu pertanyaan. Ini kan Anda yang takluk tadi. kepada hukum Taurat. Ini takluk kepada hukum Taurat kan? Galatia 4. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, berarti tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ayo. Anda mau, iblis mau Yesus disalib. Dengarkan saya, pertanyaan saya, dengarkan. Anda dan iblis sama-sama mau agar Yesus disalibkan. Tolong tunjukkan dalilnya Tuhan mau agar Yesus disalibkan. Silakan. Jangan kamu pikir ini gereja. Ini ruang kelas apologet. Sudah? Jawab. Dah. Jawab. Mana jawabanmu? Jawab. Kamu dan iblis mau Yesus disalibkan. Nah, mana dalilnya pencipta langit dan bumi dalam hal ini Elohim mau agar Yesus disalibkan? Mana dalilnya? Kau bawa Galatia 4 nomor 4. Justru Tuhan tidak mau Yesus disalibkan di situ. Kabur. Mampus. Mereka turun dari atas, keluar dari bawah. Jadi kita dengarkan kesimpulannya ya teman-teman. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Oke. Kemudian orang tadi mau juga agar Yesus disalibkan. Nah, kita minta dalilnya. Mana dalil Tuhan mau agar Yesus disalibkan? Tidak akan ada. Tidak akan pernah ada. Malah kalau berbicara Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat, berarti Yesus harus berlaku sesuai dengan hukum Taurat. Tidak boleh Yesus itu dibunuh. Karena kenapa? Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Oke? Takluk kepada hukum Taurat berarti yang harus dibunuh ini adalah Yudas, bukan Yesus. Jadi satu kesalahan si penyesat tadi, dengan dia jujur mengakui bahwa kalau iblis dan dia sepakat untuk membunuh dan menyalib Yesus. Maka Al-Quran benar. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Wa ikhwanuhum yamutunahum summa la yuqassirun. Saudara-saudara orang kafir adalah iblis di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Demikian dari saya, silakan dilanjut yang lain. Mantap, Guru. Mantap. Poinnya mantap tadi sekali Bang Suma. Jadi dia mengakui bahwa yang menginginkan Yesus disalib adalah Yesus, dan yang menginginkan Yesus disalib adalah Kristen. Betul Bang Bukares? Kok yang menginginkan Yesus disalib adalah Yesus? Gimana itu? Yang menginginkan Yesus disalib adalah Kristen. Betul? Benar. Betul. Oke. Silakan Bro Admin. Kayak bagaimana nih Bang Bro Admin? Begini. Kenapa Sebenarnya Kristen kalau ini aku panjangin lagi yang Guru Nda bilang ya. Kristen kalau hidup di zaman Yesus, apakah akan membantu Yesus menebus dosa dengan cara memudahkan dia untuk dibunuh? Silakan. Gini loh. Sebenarnya tentang penebusan dosa itu kan belum clear tuh waktu Yesus hidup, itu belum, baru kisi-kisi. Paling kelihatan itu waktu perjamuan kudus saja itu. Baru setelah Yesus wafat dan bangkit, mulai ada pengajaran dan kitab suci ditulis, barulah di situ dipertegas tentang pandangan atau ajaran penebusan dosa ini, begitu loh. Maksudnya apa tuh? Pada waktu Yesus hidup, kan tadi jenengan bertanya pada waktu Itu Yesus maksudnya hidup, apa? Itu ajaran baru gitu, bid'ah gitu, bidat maksudnya. bukan tentang penebusan dosa. Yesus dinyatakan sebagai penebusan dosa itu belum kentara. Waktu Kisi baru
baru kisi-kisi, bahkan baru kelihatan itu waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus, perjamuan akhir ngerti. itu. Iya, Jadi waktu itu para baru murid ngertinya kan, waktu Yesus bangkit gitu ya. belum ngeh waktu itu. Baru setelah wafat dan bangkit ada pengajaran dan kitab suci ditulis, baru dipertegas di situ gitu loh. Mantap. Nah, sekarang posisinya Kristen kan udah pada tahu tuh kematian Yesus itu untuk menebus dosa kan gitu ya. Lah, Nah, posisinya sekarang kita taruh di masa lalu nih Kristen ini yang udah tahu Yesus akan menebus dosa. Tanggapin Nah, bro admin. tunggu. Silakan, bro admin. Pertanyaannya udah dapat belum? Pertanyaannya apa? Kan Kayak itu dia makanya. dalil Nah, kalau bro admin itu Kristen saya sanggah. lo sanggah. Iya. Oh ya udahlah, sanggah dulu bro admin, silakan. waduh. Iya, silakan. Ya kan ibaratnya begini, ya bro admin itu saya tidak tahu apakah Kristen atau bukan. Dia Katolik. Oke, seolah-olah ya Yesus tidak sadar. Jika itu berarti itu yang saya sanggah. Jika tidak seperti itu ya silakan, berarti benar. Seolah-olah Yesus tidak sadar dengan tujuannya sebagai pribadi yang berinkarnasi. Dia hidup, dia menjalani kehidupannya, dan untuk apa dia datang. Padahal baik di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ya, Yohanes pasal 11 sampai nanti di pasal 14 dia menyatakan dengan banyak istilah, aku akan pergi, dan untuk itulah aku datang, aku akan pergi. Kata pergi di situ adalah untuk kematiannya. Dan kalau misalnya di dalam baik di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45, dia begitu sadar bahwa dia akan mati dan kematiannya adalah menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas konsep penebusan, bagaimana ia menjadi jalan keselamatan. Yesus dalam kondisi sadar penuh dan dia merelakan dirinya ya, yang disebut akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia dengan sadar itu dan dia berikan sebagai kasih. Saya kira itu ya. Iya, pasti dibilang gak nyambung sama bro admin. Silakan bro admin. Enggak, tadi pertanyaannya gini, kalau Pak Predik kemudian misalnya nih timelinenya kembali ke waktu Yesus hidup, apakah akan mendukung Yesus untuk penebusan dosa? Begitu pertanyaannya. Makanya saya jawab waktu itu para murid belum tahu betul, belum paham betul tentang misinya, begitu Pak Predik. Bukan berarti saya menolak apa Yesus mau apa gitu, enggak. Alkitab kan sudah ditulis. Dia belum tahu Pak Pred, jangan ngadi-ngadi. Oke, thank you Bang. Sorry ya. Sorry. Ya, lanjut. Saya masih minta dalil. Aku masih di sini. Dalil, saudara dalil Bung. Aku masih di sini, jangan pikir aku sudah pergi. Kamu dan iblis sepakat menyalib Yesus. Mana kesepakatan Elohim menyalib Yesus? Mana dalilnya? Ayo. Kamu dan iblis sepakat menyalib Yesus. Mana? Cuma gimana? Mana Tuhannya? Mana Elohim sepakat menyalib Yesus? Mana? Dalil. Ayo. Itu di Matius, Bang. Itu bukan firman Tuhan, jangan ngadi-ngadi, jangan coba. Ya, ayo. Kalau gitu ya susah lah gimana? Masa iya firmannya belakangan muncul bro admin? Gimana sih? Ya, masa dibunuh dulu baru datang firmannya belakangan? Jangan gitu dong. Saya minta gitu. Dalilnya di mana Tuhan Elohim mengizinkan pembunuhan terhadap Yesus untuk nebus dosa orang Roma. Mana dalil? Tadi Anda sepakat, iblis dan Anda sepakat menyalib Yesus. Nah sekarang Tuhannya mana? Mana? Ya, maksudnya kedua itu gini loh, Predika bro admin. Di mana ada tertulis Elohim berfirman, inilah anakku yang bunuhlah, akan mati. Gitu-gitu loh. Kan biasanya enggak ada kan? Nah, secara tersurat tidak seperti itu. Sementara Tuhan Elohim mengatakan jangan kau persembahkan anak manusia. Ayo. Betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan bahwa ini adalah karya keselamatan? Ya karena gini, Pak Sumaya. Sementara itu prosesnya dikelilingi oleh iblis. Semuanya iblis yang punya karya. Ayo. Iya. Mana? Iya.
Sebentar Bang. Tapi Bang Zuma setuju bahwa Yesus mati? Tidak. Oh, ngapain Anda bicarain? Nah, justru itu saya cari pembenaran Anda untuk membunuh Yesus itu apa? Tapi kalau yang dibunuh itu adalah orang terkutuk, saya setuju. Bang. Oke, saya bicarakan dulu nih. Begini loh Bang Zuma ya. Bang Zuma. Karena perintah Tuhannya membunuh orang terkutuk ada. Tapi perintah Tuhannya membunuh orang suci tak ada. Nah, Yesus terkutuk atau suci? Ayo. Sedikit saja untuk kena kan? Buat enggak, begini. Supaya Bang Zuma berpikir begini ya. Boleh Anda. Saya pula yang disuruh berpikir. Iya, betul. dalil dulu, baru suruh orang berpikir, jangan mulut besar. Oke, pertama Bang Zuma. Bang Zuma. Apa? Anda masuk ke kitab Injil, udah? Terus masalahnya? Anda masuk ke kitabnya orang Yahudi apa? Apa hak Anda? Anda masuk ke kitabnya orang Yahudi, apa hak Anda? Izinkan dulu saya bicara, nanti sanggah aja nanti ya. Tapi izinkan saya bicara. Udah? Ya, silakan. Anda masuk ke kitab Injil, tapi sorry, 1000 kali sorry. Kitab Injil itu adalah sejarah. Ketika seseorang memahami sejarah, dalam arti ada sejarah Yesus yang lahir sampai kepada kematiannya. Tapi Anda menolak itu. Saya pikir Anda masuk ke ruang yang jauh dari logika. Oke, itu pertama. Lalu kedua, tutup saja Alkitab, baca saja sejarah-sejarah yang tidak setuju dengan Kristen, bahwa sejarah menyatakan Yesus disalibkan. Oke, mereka adalah orang-orang yang bukan Kristen dan tidak senang dengan Kristen, tapi mereka menuliskan sejarah bahwa Yesus disalibkan dan mati. Kalau Anda bantah itu, bantahlah sejarah, bantahlah kitab suci, dan silakan Anda berdiri sendiri dan tetap berkata, aku tidak mau mengakui Yesus mati. Silakan. Bung. Tapi Anda salah memahami kitab sejarah. Bung, masih adakah otak di kepala yang bisa saya temani berdiskusi ini? Masih ada kan? Justru masih ada Anda kan? yang tidak ngerti. Masih ada kan? Nah, gini, dengarkan saya. Penyaliban itu terjadi penyaliban itu. Baik sejarah kitab saya sebagai kitab suci maupun kitab saudara. Tapi yang jadi permasalahan ini ajaran Roma. Ajaran Romanya, sabar dulu. Anda pikir Anda Kristen ini dari Yahudi? Mana ajaran Romanya? Silakan. Mana? Yang mempertuhankan anak dewa itu apa? Salah Anda. Makanya dengarkan saya. Anda sanggah nanti, gantian kita. Oke, silakan. Anda itu enak di Indonesia ini enak. Kenapa kitab Anda itu sudah ke Islaman, baunya tinggal sholat aja dengan ke masjid itu tidak kalian itu. Kitab kalian itu sedikit lagi jadi Al-Quran. Asal kau tahu. Mungkin 20 tahun kemudian setelah kami mati semua para apologet ini, kitabmu sudah bahasa Arab juga. Kalian juga sudah pakai songkok kopiah di masjid. Gerejamu juga berubah nanti pakai toa. Yesus Akbar, Yesus Akbar. Gitu nanti kalian. Kalian meninggalkan agama asli kalian dari Vatikan Roma itu. Tunggu dulu, saya belum selesai. Sabar, gantian kita. Kamu nyerocos tapi tidak ada isinya. Tunggu, sabar. Tidak ada isinya, membosankan. Dengarkan saya, dengarkan. Camkan baik-baik. Dengar. Dengarkan saya. Dengar. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Yahudi. Oke. Al-Quran mengatakan oke. Bible juga mengatakan oke. Muncul penganut ajaran pagan. Roma Vatikan menjadikan tragedi penyaliban itu sebagai simbol keselamatan dengan mendudukkan Yesus sebagai korban tebus dosa. Makanya saya minta dalilnya tak ada. Oke? Satu. Yang kedua, yang dibunuh di atas tiang salib itu adalah bukan utusan Tuhan, bukan rasul Tuhan, bukan orang suci, tapi orang terkutuk. Oke? Kalau orang terkutuk, sabar dulu belum. Kalau orang terkutuk, berarti bukan Yesus anak Maria, tetapi yang terkutuk ini Yudas. Makanya saya minta dalilnya, Bung. Mana dalilnya? Firman Tuhannya, silakan bunuh orang suci untuk nebus dosa. Itu tak ada. Tapi kalau bunuhlah orang yang terkutuk karena dosanya, makan suap, dalilnya ada. Orang yang makan suap diperintahkan oleh Tuhan untuk dibunuh. Ada dalilnya.
Tapi kalau orang suci, orang benar, orang dikasihi dibunuh, tak ada dalilnya. Malah perintahnya jangan kau bunuh. Itu yang perlu Anda pahami. Maka duduk perkara sebenarnya adalah yang kalian sembah itu Yudas, bukan Yesus. Kenapa kalian pingin kali kemudian Yesus ini dibunuh? Kenapa? Ternyata kalian sepakat dan ikut keinginan setan. Anda sudah akui tadi kan, setan mau Yesus disalib, kemudian Anda mau Yesus disalib, tapi Tuhan Elohim tidak mau kemudian Yesus disalib. Maka apa yang terjadi ketika Anda dan setan teman Anda itu berkongkol membunuh Yesus? Tuhan Elohim menyelamatkan Yesus, yang dibunuh adalah Tuhan kalian Yudas. Itulah yang kalian sembah selama 2000 tahun. Sampai di sini paham? Oke, saya tambah. Paham? Oke. Ini giliran saya. Belum paham? Oke, udah diam saja biar saya tanggapin Anda. Pertama, pasti mulut besar aja ini, nggak ada isinya, pasti dengar aja nanti. Udah, jangan tak. Dalilnya, saya kasih dalil. Keluaran 23 nomor 7, dengar dalilnya supaya saya tidak disebut asumsi. Dengarkan. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. 1. Kedua, 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 2. Kemudian yang ketiga, Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dihukum terkutuk mati di atas tiang salib oleh Tuhan, jangan kau sentuhkan kakinya kepada tanah yang menjadi milik pusakamu. Oke? Ada 3 dalil, baru 3. Saya punya stok dalil banyak larangan Tuhan membunuh Yesus. Sekarang giliran kamu menjawab, tolong tunjukkan dalilnya Tuhan mengizinkan, memberikan perintah bunuhlah Yesus orang yang suci itu. Silakan. Oke, Bang Zuma, begini. Saya ngomong baik dulu di luar dari konteks pembicaraan kita. Begini. Karena ini terlalu banyak, tetapi Anda sudah bicara sampai kemana-mana. Saya tantang begini saja. Saya tantang Anda, kita buatkan satu room formal untuk saya meruntuhkan teori Anda bahwa Yudas yang mati. Saya runtuhkan. Enggak usah terlalu banyak teori mulut besar Anda itu, enggak usah. Sekarang aja buktikan dalilnya. Saya akan buat video sendiri. Begini. Kalau Anda betul menerima tantangan saya terima tantangan Anda sebentar malam. Dengar. Saya terima tantangan Anda sebentar malam, head to head dengan saya di Komal sahabat Bang Suma. Berani nggak bahas ini? Oke. Gimana? Berani nggak? Kamu buka kamera, saya buka kamera, saya tunjukkan data, Anda tunjukkan data bahwa yang disalibkan bukan Yesus tapi Yudas. Berani nggak? Wah, bagaimana? Sebentar malam. Anda tunjukkan data, saya tunjukkan data juga. Oke. Gimana? Berani nggak? Ini tantangan. Jam 9 waktu Makassar, jam 8 waktu Jakarta. Ayo. Berani nggak? Kita buktikan siapa yang Anda sembah selama 2000 tahun ini. Ayo. Besok malam saja, saya lagi di luar. Besok malam, besok malam. Enggak apa-apa. Oke, besok baik. malam saya tantang Anda. Saya jawab tantangan Anda besok malam. Di sahabat Bang Suma datang di tempat saya jam 9 malam. Aku tunggu, kita buktikan siapa yang disalib, Yesus atau Yudas. Oke. Baik. Lanjutkan yang lain. Di sini sudah mau mengeribi. Ingat ya. PR saudara, saya minta dalil, saya minta dalilnya, siapkan dalilnya di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang suci. Silakan. Jangan di Alkitab. Oke ya, Bang Prade ya. Tapi saya ada ini tadi Bang. Sebentar Bang Prade. Bang Prade. Tadi ada narasi Anda yang mengatakan membantah dalil tentang siapa yang teman saudara kita Kristen yang tadi datang satu itu, bahwa yang dilahirkan itu Tuhan. Itu Anda bantah, betul ya? Iya, jangan begitu kalimatnya, itu tidak lengkap, berbahaya. Iya. Ya, coba. Dan itu, jadi menurut itu Anda yang diinginkan oleh Bang.
Iya. Sorry. Enggak, tadi Saya bukan tidak mau tadi kan jawab. Tadi kan saya sudah jawab. Tapi begini. Iya. Bolehlah satu kali saya ketemu dengan Anda, kita akan diskusi soal itu. Iya, enggak, ini cuma ini aja Bang, menyambung aja tadi karena saya agak penasaran juga karena menurut Abang yang tadi itu yang ada di kandung Maria itu adalah Tuhan, yang dilahirkan juga adalah Tuhan, tetapi Anda membantah itu kan, betul ya? Saya sebut Yesus, kan begitu kan? Yesus. Nah, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, Yesus itu Tuhan, pokoknya dia adalah pribadi logos. Oh, berarti yang dilahirkan Tuhan, betul? Kalimat itu berbahaya, makanya tidak cukup saya menjelaskan begitu. Enggak. Iya, coba. Karena justru itu yang Anda tunggu, seolah-olah Tuhan menjadi kecil, Bukan Tuhan menjadi saya, bayi, Tuhan. bukan saya, Pak. Saudara Anda Kristen tadi mengatakan yang dilahirkan itu adalah Tuhan, tapi Anda menyangka bahwa yang dilahirkan itu Yesus. Maka timbul pertanyaan, yang dilahirkan ini Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Dua-duanya. Nah, iki. Lanjut. Ya gimana dong? Loh. Memang begitu sih. Oh, jadi yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan merangkap utusan Tuhan gitu? Ya dua lah, diakui dua. Kalau satu doang nggak lengkap tuh itu. Iya itu Mas Jadi Bro. yang salib itu juga dua-duanya ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Satu doang nanti. Kalau satu belum lengkap, Bang. Kang Dito bisa ambil alih dulu Kang Dito ya. Jadwal sekolah di sini Kang Dito. Siap. Ya, dilanjut dulu Kang Dito. Dilanjut, kita siapa dulu bundanya siapa ini? Bundanya dia. Gerard. Siapa? Bundanya Gerard. Silakan, apa yang mau disampaikan Bunda? Jadi gimana itu? Yang disalib dua-duanya, manusia dan Tuhan gitu maksudnya? Ya, lanjut Kang Dito. Iya tahu kalau. Halo? Ya halo Bunda. Ya, halo. Ya gimana Bu? Sore juga. Jaringan kalian kan? Suaranya kecil apa? Suaranya kurang kencang. Jaringan kali. Halo? Iya jadi Ya, halo. sepertinya. Halo, sore. Selamat Sore. sore Bunda. Halo? Ya sudah ada itu suaranya Bu. Gimana Bu? Baru dia sinyalnya nggak bagus itu, turun aja dulu terus naik lagi. Bang Bro admin. Iya Kang Dito. Yang disalib manusia apa Tuhan atau dua-duanya, jadinya gimana sih? Ya kalau orang sekarang ya harus bilang dua-duanya tuh. Gini. Tapi kalau dalil kedua-duanya nggak ada itu. Yang nggak ada yang dalil kedua. Dua-duanya yang nggak ada dalilnya. Ya, tapi kalau dalil kematian ini. Tuhan itu ada. Bukan. Justru yang kematian Tuhan itu yang nggak ada. Yang ada di kematian manusia. 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ya itu kan terjemahannya tergantung warna doktrinnya tuh. Loh? Tafsir itu. Bukan. Jadi Mana sih? begini. Kalau yang diminta secara tersurat kematian Tuhan memang tidak disebut. Paling-paling hanya ada surat Paulus yang mengatakan dalam rupa theos telah mengosongkan diri menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan manusia. Itu pun tetap ditekankan di kemanusiaannya begitu. Coba Kolose 2 nomor 9. Ya gini, jadi memang peristiwa salib, yang disalib ya Yesus itu, yang manusia. Baru setelah peristiwa tersebut ditulis, mulailah ada
pemahaman lebih lanjut atau yang disebut kristologi. Sebenarnya Yesus ini hanya manusia biasa atau manusia yang bagaimana begitu, barulah diakui keilahiannya. Kan gitu. Izin sedikit. Teman-teman di bawah sebelum saya istirahat maghrib. Izin di follow dulu teman-teman yang ada 1300. Izin di follow C6 Palopo. Biar bisa kita open cam ya, buka data ya. Izin teman-teman. Mohon maaf teman-teman yang di bawah bisa di follow ya. Kang Dito juga bolehlah di follow ya. Kecuali Bang Kores di unfollow aja. Habis di follow di report kawan-kawan ya, tolong ya. SOP yang benar itu ya Bang Kores. Oke. Ya, soalnya banyak data-data terbaru ini ya, banyak data-data terbaru. Saya akan buka ya. Tolong di follow, semualah di follow di atas. Izin semua di follow. Yang jauh merapat, yang sudah rapat tolong diperhatikan ya. Di tangan kanan saya ini ada Tuhan, di tangan kiri ada utusan Tuhan ya. Oke, terima kasih. Lagi sedikit lagi di follow. Ya, saya tadi memperhatikan ada tappingan di bawah. Jadi ada Akhi Yosafat ya di bawah ya, thank you. Ada satu referensi saya juga udah baca. Bro Admin dan teman-teman Kristen yang lainnya ya. Ini ada dalil di 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Bu admin yang suka mungkin mentafsirkan. Nah, di sini kena tampol nih di sini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Bu admin, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh nafsir ya. Ya, saya baca ya. Loh. Dibaca lagi, percayaan orang ini. Oke. Itu tadi 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Ini yang suka jelas-jelasin ngawur ini teman-teman Kristen itu kadang nggak paham. Sebentar. Ada tertulis nggak boleh ditafsirkan. Bang Dito, penjelasan saya yang ngawur yang bagian mana silakan? Hah? Penjelasan saya yang ngawur tadi bagian mana? Bagian manusia dan Tuhan. Ngawurnya bagian mana? Ya kan yang disalib menurut abang tadi, Bang Bro Admin ngomongnya manusia dan Tuhan kedua-duanya. Itu kan nafsir, itu nggak boleh. Ya terus saya menjelaskan bagaimana? Ya nggak perlu dijelasin, iya manusia atau dijawab ya Tuhan. Ini dalilnya, ada kematian Tuhan kan begitu. Ini ya, dalilnya. Bukan. Makanya tadi kalau dalil kematian Tuhan itu kan setelah kitab suci ditulis. Nah, setelah kitab suci ditulis itu ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada itu nafsir namanya. Ya, setelah kitab suci ditulis, barulah muncul pengetahuan tentang siapa Yesus, bukan hanya manusia biasa gitu loh maksudnya. Ya, data validasi yang mengatakan setelah kitab suci ditulis itu ada di mana? Kalau nggak ada itu namanya tafsir. Maksudnya data, justru sebelum kitab suci ditulis, pengetahuan tentang siapa Yesus belum genap, Pak, belum lengkap. Nah, iya, para murid saja. Di mana tertulis itu? Ya tidak, ya itu apa namanya, alur seperti itu bukan tertulis tapi yang dilalui memang. Nah, di mana ada data yang mengatakan yang harus dilalui dan sebelum kitab suci ditulis itu di mana, kita rujukannya itu di mana? Ya, oke, pertama begini, perjanjian baru pada zaman Yesus hidup itu belum ada. Makanya ketika jenengan mengatakan yang disalib adalah Tuhan pada zaman Yesus kitab suci belum ada. Perjanjian baru saya bilang, perjanjian baru pada zaman Yesus hidup itu belum ada. Makanya ketika jenengan bilang Yesus itu Tuhan yang disalib berdasarkan perjanjian baru, itu belum. Waktu Yesus itu belum ada perjanjian baru, belum ditulis gitu loh, termasuk surat Paulus. Ya. Gitu kan? Tapi ini substansinya, Bro, kan tertulis nih 2 Petrus ayat 1 pasal 1 nomor 20. Ini ngasih tahu nih ke semua teman-teman Kristen. Yang terutama harus kamu ketahui, teman-teman Kristen tuh harus ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini perintah, larangan untuk mentafsir gitu loh. Paham ya poinnya, Bro Admin ya?
Saya nggak nafsir, saya mengikuti yang sudah disahkan. Oke, pokoknya poinnya itu ya. Ya, oke lah. Poinnya itu, jadi kalau sembarangan menjelaskan, tidak ada tulisan tafsir atau memang secara letter kalian tidak bisa menjelaskan gini, ternyata justru malah ketampol. Tapi Bang Dito, coba kesalahan saya di mana ketika saya mengatakan Nggak ada, saya tidak nyalain. Halo? Iya, halo. Bunda. Oh ya, sore. Sore, silakan Bunda. Ini Kang Dito nih, harus dikasih ilmu pengetahuan. Bundanya Keran. Enggak. Konghucu atau Bunda? Konghucu atau Buddha, Bun? Jelek sinyalnya. Iya nih Bunda, jelek sinyalnya. Mungkin dari jauh mungkin ya. Oh. Towernya nggak ada di dekat situ. Takut sama buat. Pada fiber optik tuh. Assalamualaikum akhina Ardiansyah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Wah, Bang Ardiansyah ngomong kritik teks ya wes. Semuanya guru lesnya Bang Fandi, Bang Aki Perah Istighfar, Aki Palopo. Siap, Juragan Pecel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi siang mau dijambak, dibilang masih di kampus. Iya, aku masih di kampus, baru pulang ini. Baru aja. Berapa menit yang lalu. Oke. Aki Ardiansyah, ini sebelum ke Bro Admin, sebenarnya Bro Admin ini tipikal orang yang jujur atau tidak, nanti kita lihat. Kenapa kitab Katolik 73 kitab, Protestan cuma 66? 73 ini bener nggak Bro Admin punya 73? Dalam sisi transmisi kitab sucinya atau Biblenya mereka, ceritanya dari 73 menjadi 66 oleh Protestan gimana ceritanya? Enggak, kalau itu kan sudah pengetahuan umum ya, dan jangan dibenturkan lah, memang sendiri-sendiri. Untuk pengetahuan Bro, untuk pengetahuan. Ini tidak apa-apa, variasi. Variasi. Enggak jujur kan, enggak jujur. Lihat. Kan udah baru aku ya, ngomong intinya semua sudah oke lah. Apanya yang sudah Deuteronomi kanonika itu kenapa sih kok nggak diambil sama Protestan? Ya itu kan menurut pendirinya kan dianggap bukan bagian dari kitab suci begitu. Ini